Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita belajar untuk pesawat teduh yang terambil di dalam Mazmur pasal 119 ayat 59 sampai 65. Demikian bunyinya. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatanmu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang untuk perintah-perintahmu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tapi Tauratmu tidak kulupakan tengah malam. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukummu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut padamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada kitab-kitabmu. Ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan padaku. Ayat 65. Kebajikan telah kulakukan kepada hamba-Mu, ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca dalam Mazmur 119 ayat 59 sampai ke 65 bahwa Dia Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Dia yang setia mengasihi, memperhatikan, dan memelihara, serta memberkati dan mau menolong kita. Amin. Bukti kesetiaan Allah kepada kita. Pertama, waktu lelah dan lapar terambil di dalam Matius pasal 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan pada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikut aku, dan mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Yesus dengan penuh belas kasihan memperhatikan keadaan orang banyak yang mengikutinya. Saudaraku, kita melihat ayat 37 dan 38 mengatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Ayat 38, yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Allah sangat peduli pada semua orang. Apapun masalahnya, Allah sanggup menjawab apapun persoalan yang dihadapi setiap orang. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun masalahmu, Tuhan pasti selalu buka jalan di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan putus asa. Dan kita cinta Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan jalan solusi yang tepat dalam kehidupan kita. Yang kedua, waktu kesesakan. Yang kedua, di dalam terambil dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia,
beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesesakan, Elia dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Seolah-olah Elia diingatkan jangan sampai putus asa. Tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita hari-hari. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan ingatkan, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Jangan putus asa hari-hari ini. Tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Saya percaya apapun persoalan saudara hari ini, jangan lemah, tetap semangat, tetap cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Sebagai nasihat di dalam Mazmur 46 ayat 2, dia adalah tempat perlindungan kita. Mengatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Artinya kita tidak akan takut menghadapi masalah persoalan yang lagi ngantri dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jangan suka putus asa, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Saya yakin yang lemah Tuhan akan beri kekuatan, yang sakit Tuhan akan beri kesembuhan, yang menghadapi pergumulan apapun, dia akan berikan solusi. Oleh karena itu, tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Amin, saudaraku. Bagian yang ketiga, waktu dalam ancaman. Kamu lihat kisah Daniel pasal 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, sedung, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kuat itu. Tapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Dalam keadaan terancam, Tuhan menyatakan kuasanya kepada orang yang setia kepadanya. Amin. Artinya, dalam keadaan terancam pun Tuhan selalu peduli, Tuhan selalu memperhatikan apapun persoalanmu hari-hari ini. Dia sangat tahu, dia sangat paham keadaanmu hari-hari. Jangan putus asa. Sebagai nasihat, Yesus Maha Kuasa. Dan Wahyu pasal 1 ayat 8 mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Artinya Allah selalu ada,
Dia selalu ada dan peduli apapun masalah yang dihadapi anak-anak. Oleh karena itu tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Jangan saudara putus asa hari-hari. Amin. Nomor yang keempat, waktu bahaya tiba-tiba datang. Terambil dalam Lukas 8 ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan dan danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak kala taufan tiba-tiba melanda kita menghadapi masalah, badai apapun yang kita hadapi hari-hari, Allah sanggup menolong kita. Amin. Tetaplah percaya. Di dalam Lukas 8 ayat 25 mengatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaannya? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia berperintah kepada angin dan air, mereka taat padanya. Saudaraku, kita melihat sikap Tuhan ketika angin, air dapat diperintah. Apalagi apapun kita menghadapi masalah. Apakah saudara putus asa? Apakah saudara tetap semangat cinta akan Tuhan? Sebagai penerapan, jangan kita meragukan Dia. Percayalah pada kuasa kesetiaannya. Tidak berubah dari dahulu, sekarang, bahkan sampai lamanya. Bahwa Allah itu tetap setia. Dia tetap peduli. Dia mau menolong apapun yang dihadapi umat-umat. Biar lewat renungan firman Tuhan ini, saudara merasa diberkati. Amin. Satu. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang peduli. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kiranya Tuhan selalu buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menyakiti dan buntu Tuhan selalu buka jalan. Dan kami menyerahkan umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus membimbing, menuntun, menyertai umat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.